Halo semua, selamat datang di dunia digital. Hari ini kita akan mempelajari apa itu internet dan bagaimana cara kerjanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya internet dan perangkat komunikasi. Data, contohnya, seperti ponsel, komputer, jaringan Wi-Fi, dan segala perangkat komunikasi, data lainnya. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Jaringan ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi dengan mudah dan cepat, menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia tanpa batas geografis. Melalui internet, kita dapat berkomunikasi secara real-time menggunakan email, pesan instan, dan video call. Selain itu, internet membuka akses ke berbagai layanan dan sumber daya, mulai dari berita, hiburan, hingga pendidikan. Dengan adanya internet, kita dapat bekerja dari jarak jauh, berbelanja online, dan menikmati berbagai konten digital kapan saja dan di mana saja. Teknologi ini telah menjadi bagian penting dalam kapan saja dan di mana saja. Teknologi ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Membicarakan tentang sejarah internet adalah seperti menyelami salah satu perkembangan teknologi yang paling signifikan dalam sejarah manusia. Internet bermula pada tahun 1960-an dengan proyek ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network, yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tujuan utama ARPANET adalah menciptakan jaringan komunikasi yang tahan terhadap serangan, khususnya dalam konteks Perang Dingin. ARPANET menggunakan teknologi packet switching yang revolusioner pada masanya, memungkinkan data dibagi menjadi paket-paket kecil yang dapat dikirim melalui berbagai jalur dan disusun kembali di tujuan akhir. Internet bekerja dengan cara yang sangat efisien dan canggih untuk mengirimkan data dalam bentuk paket dari satu komputer ke komputer lainnya melalui berbagai jalur yang ada di jaringan global. Proses ini melibatkan beberapa teknologi dan protokol yang bekerja sama untuk memastikan bahwa data sampai ke tujuan dengan benar dan cepat. Ketika kamu mengakses sebuah situs web, banyak proses yang terjadi di balik layar untuk memungkinkan transfer data tersebut. Pertama, ketika kamu memasukkan URL atau alamat web ke dalam browser, permintaan ini dikirim ke server DNS, Domain Name System. Server DNS berfungsi seperti buku alamat internet yang mengubah URL yang kamu ketik menjadi alamat IP, Internet Protocol, dari server yang menyimpan situs web tersebut. Setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP unik yang berfungsi seperti alamat rumah dalam jaringan internet. Setelah alamat IP dari server yang diinginkan ditemukan, browser mengirim permintaan ke server tersebut menggunakan protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol, atau HTTPS, HTTP Secure, untuk permintaan yang dienkripsi. Permintaan ini termasuk permintaan untuk halaman web, gambar, video, atau data lainnya yang dihosting di server. Internet terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk memungkinkan koneksi dan komunikasi global. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang setiap komponen utama tersebut. Komponen utama pertama adalah server, yang merupakan sistem komputer yang menyimpan data dan menjalankan aplikasi yang bisa diakses oleh pengguna melalui internet. Ada berbagai jenis server, termasuk web server yang menyajikan halaman web, mail server yang menangani email, dan file server yang menyimpan dan mengelola file. Komponen utama kedua adalah router, yang merupakan perangkat jaringan yang mengarahkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain menuju tujuannya. Router memutuskan jalur terbaik untuk mengirimkan data berdasarkan alamat IP tujuan dan informasi jaringan yang tersedia. Komponen utama ketiga adalah ISP perusahaan yang menyediakan akses internet kepada individu, rumah tangga, dan bisnis. Mereka menghubungkan pelanggan mereka ke internet melalui berbagai teknologi, seperti kabel
DSL, fiber optik, dan satelit. Dan komponen paling utama adalah perangkat pengguna yang mencakup komputer desktop, laptop, smartphone, tablet, dan perangkat pintar lainnya seperti Smart TV dan IoT, Internet of Things, devices. Setiap perangkat ini dilengkapi dengan hardware dan software yang memungkinkan mereka untuk terhubung ke internet. Internet juga menawarkan berbagai layanan yang memudahkan dan memperkaya kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang beberapa layanan utama yang tersedia di internet. Yang pertama, internet menyediakan layanan browsing yang merupakan aktivitas mengakses informasi di web melalui browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari. Dengan browsing, kita bisa mencari informasi tentang berbagai topik, mulai dari berita terkini, panduan belajar, hingga tutorial DIY. Yang kedua, internet menyediakan layanan email yang memungkinkan kita mengirim dan menerima pesan elektronik secara cepat dan efisien. Layanan email seperti Gmail, Outlook, dan Yahoo Mail menawarkan berbagai fitur, termasuk penyimpanan besar, filter spam, dan integrasi dengan kalender. Yang ketiga, internet menyediakan layanan streaming yang memungkinkan kita menonton video dan mendengarkan musik secara online tanpa perlu mengunduhnya terlebih dahulu. Platform seperti YouTube, Netflix, Spotify, dan Apple Music menyediakan akses ke ribuan video, film, acara TV, dan lagu. Yang keempat, internet menyediakan media sosial yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan orang lain, berbagi informasi, foto, video, dan konten lainnya. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia. Dan yang terakhir, keamanan di internet sangat penting. Pastikan kamu menggunakan kata sandi yang kuat, tidak membagikan informasi pribadi sembarangan, dan berhati-hati terhadap penipuan online. Gunakan juga perangkat lunak keamanan untuk melindungi data kamu. Internet terus berkembang dengan pesat. Di masa depan, kita akan melihat teknologi seperti Internet of Things, IoT, 5G, dan kecerdasan buatan yang semakin mengubah cara kita hidup dan bekerja. Semua perangkat di sekitar kita akan semakin terhubung dan cerdas. Terima kasih telah menonton. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami lebih banyak tentang internet. Jangan lupa